Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 31 Agustus 2023. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir, edisi 30 Agustus. Karena hari ini adalah hari terakhir di bulan Agustus, kita akan sampaikan bagaimana perkiraan ISG di bulan depan atau bulan September ya. Jadi ini kan hari ini perdagangan terakhir bulan Agustus, sehingga kita bisa melihat bagaimana potensi ISG berdasarkan data dan berdasarkan teknikal ya. Berdasarkan teknikal yang memungkinkan kira-kira di bulan September itu seperti apa. Oke, seperti itu. Jadi silahkan apabila ada saham yang menarik untuk dibahas di F-Talk selanjutnya, isi di kolom komentar saham apa dan kenapa saham tersebut Anda pilih untuk dibahas. Dan bagi Anda yang mungkin belum subscribe channel ini, silahkan subscribe. Dan yang sudah merasakan F-Talk ini bermanfaat, silahkan dukung kami dengan klik like. Hari ini terakhir untuk promo anniversary Pierce 4 tahun, yaitu diskon 50% untuk paket 12 bulan, sisa 2 silahkan hubungi admin untuk join Pierce. Kita lanjut ke pembahasan ISG terlebih dahulu. Kita akan lihat data kinerja ISG setiap bulan September 10 tahun terakhir, dalam 10 tahun terakhir. Jadi kalau Anda lihat sepintas seperti ini ya, ISG itu rata-rata di bulan September lebih banyak turun daripada naiknya ya. Kita lihat dari rata-rata langsung ya. Rata-ratanya ini bulan September dalam 10 tahun terakhir itu turun 1,5%, dan yang terburuk itu terjadi di bulan September tahun 2020, yaitu turun 7%. Waktu itu penurunan yang cukup signifikan setelah rebound di bulan Agustus ya, kemudian jatuh lagi di bulan September di 2020 waktu itu. Kemudian juga di 2015 waktu itu memang rally penurunan di 2015, saya ingat betul waktu itu ya, penurunannya rally dari bulan awal tahun sampai dengan akhir tahun, hampir rata-rata mengalami penurunan. Dan ini di 2022 terakhir kemarin juga masih turun, dan ISG mengalami kenaikan yang cukup bagus hanya di tahun 2021 ini ya, yaitu naik 2,2%. Nah, dengan data yang seperti ini ya, kita bisa menebak bagaimana kinerja bulan September. Menebak ya, namun kita tidak akan menebak di sini ya. Kita akan mencoba bagaimana lihat teknikalnya di bulan September 2023. Apakah akan mengikuti mayoritas di bulan September selama 10 tahun terakhir, atau justru akan terjadi kenaikan seperti yang terjadi di 2021 atau 2017 atau 2014 ini, di mana kalau kita lihat kenaikannya terjadi di tahun-tahun ganjil 2017 dan 2021 ya, sempat naik di 2014 juga, tapi itu tidak akan kita tebak seperti itu. Kita akan lihat kondisional ISG seperti apa. Seperti yang kami sampaikan di Stock Call edisi minggu ini ya, mungkin Bapak Ibu sudah baca bahwa perkiraan kami di bulan September ya, ISG berpotensi untuk bullish dengan syarat yaitu melewati resist konsolidasi 6950, dan sesuai dengan prediksi yang kami sampaikan di Stock Call, 2 Stock Call terakhir, di akhir bulan Agustus ISG akan menguji resist 6950, dan hari ini tepat tutup di atas 6950, yaitu di 6953. Berarti syarat-syarat untuk bullish di bulan September terpenuhi, sehingga secara teknikal ISG berpotensi untuk menguat ya. Menguat dalam artian ya, tentu saja di dalam prosesnya ada naik dan turun ya. Kita akan melihat kemungkinan besar ISG akan membentuk sebuah tren naik. Tren loh ya, nggak naik terus-terusan gitu, enggak. Tetapi nanti kita lihat sampai dengan akhir bulan seharusnya kinerja ISG bisa positif. Semoga ya, harapan. Namun lagi-lagi kita bukanlah apa-apa, kita ini hanyalah trader kecil, investor kecil, kita hanya bisa mengikuti apa yang ada di market. Ya, kalau prediksi kita benar alhamdulillah, kalau nggak benar yang penting trading kita tetap positif. Seperti halnya di bulan Agustus ini, kinerja ISG meskipun hanya naik 0,3% ya, 0,3% ini satu candle ini adalah bulan Agustus, namun di private trading room ya, transaksinya cukup agresif di bulan Agustus ini. Ini menjawab tantangan-tantangan. Kalau Jeff cuma bisa main aman nih ya, kita transaksi 52 kali, meningkat 20 kali dibandingkan transaksi bulan Juli ya, di mana ini tentu saja cukup menyenangkan bagi member-member kami di private trading room, sehingga transaksinya cukup kaya dan cukup banyak rekomendasi di PTR.
Dan hasilnya, ini ya hasilnya, besok akan ada laporan kinerja ya, Anda lihat saja. Ini adalah rekap transaksi selama bulan Agustus, di mana kinerja kami plus 6,35%. Plus 6,35%. Ini adalah kinerja terbesar yang pernah kita catatkan di 2023. Ya, terakhir 5%-an. Nah, ini 6,3%. Kita akan naikkan target PTR di bulan September. Jika IHSG bullish, kita harus bisa 7% atau 8%, dan transaksinya ya sebanyak ini. Kalau kok bisa ya, padahal kita lihat banyak yang merah. Anda lihat kuncinya adalah rajin cut loss seminim mungkin. Lihat ya, 0% ini dianggap rugi ya, padahal ini sebenarnya kita jual di harga yang sama ya. Jadi kesannya kok banyak yang merah, padahal ini cuma 0%, 2% ya. Seperti yang Anda tahu, kita tidak boleh rugi di atas 5% ya, gitu. Jadi itu adalah kuncinya. Ya, jadi bagi Anda yang tidak mau cut loss, tentu saja jangan join PTR itu ya, jangan ya, nanti Anda kecewa ya, karena di PTR Anda diajarkan cut loss secepat-cepatnya, sedikit mungkin ya, gitu. Kalau Anda nggak mau seperti itu, jangan joinnya peer investasi ya, tentu saja tidak akan mudah untuk cut loss karena ya tujuannya jangka panjang, sedangkan PTR itu kan jangka pendek. Jadi ini sedikit meluruskan untuk pemula-pemula yang belum tahu bedanya trading investasi seperti itu. Jadi bukan berarti kita mengajarkan cut loss itu sangat penting dan vital untuk memproteksi kita punya modal dan kita punya profit ya. Sehingga jangan heran kalau baru turun 1% kalau sekiranya teknikalnya jelek atau sistem sudah bilang sell, kita akan sell tanpa ampun, buang kiri ya, dan kita akan cepat trading di saham yang lain dan ya profit lagi gitu ya. Yang jelas secara total transaksi kita plus 6,3% di bulan Agustus, dan kita sampaikan ya, tidak ada yang kita tutup-tutupi atau tidak ada yang kita kurang-kurangi. Rugi ya rugi, profit ya profit, seperti inilah, seperti dulu sejak 2017 selalu seperti ini ya, karena inilah kita ya, kita tidak mau kita cuma bilang profit doang, tetapi kita harus bisa mengedukasi bahwa trading tidak selalu profit ya, pasti akan ada lossnya, tetapi yang jelas secara keseluruhan kita harus profit ya, seperti itu. Jadi member PTR ini bulan Agustus harusnya senang sekali karena banyak transaksinya gitu ya. Oke, di bulan September semoga IHSG sesuai dengan perkiraan dan bullish sehingga kita bisa bermain lebih besar. Ini kita menciptakan pertumbuhan 6,3% hanya menggunakan 30-an%, maksimal 50 lah dari buying power kita. Jadi kita cuma menggunakan 30 sampai dengan maksimal 50%. Sisa 50% adalah cash on hand. Kenapa begitu? Karena IHSG masih konsolidasi, nggak bisa kita trading di saham-saham yang bisa kita ambil secara besar-besaran gitu ya. Jadi itu juga salah satu strategi, tentunya tidak sembarangan kita melakukan transaksi di private trading room. Nah itulah dia, jadi semoga IHSG bullish di bulan September bisa bergerak anomali, tidak sama dengan rata-rata bulan September 10 tahun terakhir ya. Semoga ya, namanya kita trader kecil, investor kecil-kecilan ya, kita tidak bisa mengontrol market ya, kita ikuti apa. Kalau misalkan sesuai dengan perkiraan ya kita bersyukur, kalau tidak kita tetap harus trading dengan kinerja yang lebih baik lagi, seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan saham yang pertama. Pak Yev, tolong bagaimana potensi teknikal jangka pendek dari Elsa? Bila bagus, bagaimana strategi baik untuk entry? Oke, kita lihat Elsa untuk trading swing Elnusa. Oke. Kalau kita lihat dari technical sekarang ini, Elsa memiliki target, ini pembahasan terakhirnya di 434 sampai dengan 468. Kalau Anda mau beli di harga saat ini, menurut saya memang saham ini tidak terlalu agresif ya, pergerakannya cukup moderat ya, sesekali dia naik spike namun tidak terlalu signifikan ya. Jadi ini bisa diikuti dengan nyaman kalau Anda mungkin full time atau part time, dengan stop loss di bawah 374 ke bawah. Targetnya masih sama ya, saya rasa target di 432 sampai dengan 470 ini memungkinkan untuk ke sana karena pembentuk roundingnya seperti itu. Bahkan sepertinya dalam jangka menengah bisa ke 500-an seperti itu. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Tolong bahas hoki. Apakah mulai uptrend jangka panjang? Pertanyaannya cuma tren jangka panjang ya.
Jadi kita jawab sudah atau belum. Jangka panjang kita pakai monthly. Jawaban kita adalah belum, dan masih jauh. Bahkan dia naik 150 pun itu masih kita kategorikan kenaikan yang bersifat pullback. Kita bersihkan dulu supaya clear berapa target pullbacknya gitu ya. Target pullbacknya minimal di 150. Jadi kenaikan di situ masih bersifat pullback. Oke, seperti itu. Lanjut ya. Pak, boleh dibahas WIRG untuk trading swing, nunggu masuk di berapa dan juga potensi profitnya. WIRG untuk trading. Oke. Nah, saat ini WIRG sepertinya masih cenderung konsolidasi dan berada di support ya. Support konsolidasinya ini ya di 124 dengan resisten di 153. Kalau Anda mau silahkan dengan stop loss ketat di 120 ke bawah, karena kalau dia turun ke bawah 120 ini memungkinkan dia untuk melanjutkan downtrend karena tren utamanya adalah downtrend dan dia saat ini sedang koreksi mendatar ya. Nah, dengan target profit yang jangan muluk-muluk ya, karena ini masih konsolidasi di 140 sampai dengan mungkin 154 ya, seperti itu. Untuk trading swing di saat konsolidasi memungkinkan. Mohon diulas saham KKGI, trading plan-nya apakah bisa untuk follow the trend? Sebaiknya buy dan take profit cut loss di harga berapa? Terima kasih atas ulasannya. Oke, kita lihat KKGI untuk trend following. Apakah dia termasuk saham trend following atau bukan itu ya. Jadi trend following sekali lagi ya. Menurut kami, trend following itu pertama memang harus uptrend, tetapi tidak semua saham uptrend yang sedang uptrend itu bisa di trend following kan, atau optimal untuk trend following. Contohnya adalah KKGI ini menurut kami tidak cocok. Kenapa begitu? Meskipun di uptrend ya, lihat wave-nya ini sangat agresif. Ini adalah salah satu karakteristik yang mana ya ini tidak bisa dirubah dengan seketika atau tiba-tiba dia naik pelan gitu seperti Elsa tadi, nggak bisa ya, karena itu sudah masuk ke pembukuan, masuk dengan cost yang mereka gunakan untuk menggerakkan sebuah harga ya, jadi nggak bisa. Jadi ini cocoknya bukan trend following menurut saya, cocoknya untuk swing. Ketika dia turun di support, kemudian dia mulai rebound atau swing naik, Anda ikuti. Kalau swing naiknya sudah selesai atau sudah mulai ada koreksi besar, Anda segera exit seperti itu ya. Oke. Trading plan-nya kira-kira di harga saat ini dia masih swing turun dengan volume yang cukup signifikan, sehingga saran saya tunggu, karena EMA 60 ini sepertinya akan sering false ya, jadi Anda mungkin tunggu di support di 478 sampai dengan terjadinya sebuah rebound dan Anda baru ikuti, dan Anda bisa proteksi di reverse point-nya atau di support yang dia bentuk ya, seperti itu. Malam Pak, mau tanya, Cleo sudah punya 10 PV di harga 600, gimana teknikalnya, mau jual di harga berapa juga bagusnya? Sudah punya di 610 PV. Oke, kita lihat, berarti member ya, tahu PV itu apa ya. Kalau kita lihat dari Cleo saat ini mungkin juga bisa diartikan ini trend following jangka pendek menengah ya, karena trennya ini mungkin berjalan dalam jangka yang cukup panjang ya, tidak seperti KKGI tadi. Nah, kalau Anda punya di 600 artinya sekarang ini kan sedang floating profit ya, Anda bisa cut profit di 650, artinya kalau dia turun di bawah 650 dia membentuk sebuah topping dan berpotensi turun ke bawah modal Anda. Namun kalau dia masih naik, Anda bisa ikuti terus sampai dengan 775 setidaknya. Itu kalau misalkan Anda menghendaki trend following, tentu saja TP itu tidak berlaku karena Anda bisa hold sampai dengan tren berubah. Kapan trennya berubah dan di harga berapa trennya akan berubah saya tidak tahu. Tapi saya memproyeksikan target kenaikan selanjutnya setelah kebetulan 1,618 adalah ekstensi dari wave kecil ini, yaitu di 770, kemudian ekstensi TP kedua yaitu di 850 dengan cut profit. Sekali lagi cut profit, proteksi itu ada dua ya. Kalau sahamnya sudah naik bisa cut profit, kalau sahamnya belum naik dari harga beli Anda masih namanya cut loss karena Anda jual rugi, atau Anda memanage risiko dengan membatasi kerugian. Kalau misalkan sahamnya sudah naik, Anda membatasi kerugian dengan meng-cut profit yang Anda miliki. Oke, seperti itu. Kemudian Pak, mohon bahas Temas, apakah layak untuk invest? Menengah, sudah terlambat ya, saat ini fasenya adalah turun dan kinerjanya sudah turun. Saya sudah bahas itu berkali-kali kemarin dengan SMDR, Temas, Anda bisa lihat di Telegram. Oke.
Pak, mohon dibahas teknikal SLIS untuk swing. Bagaimana strategi untuk masuk dan potensinya? Oke, untuk SLIS ini turun ya. Swingnya swing turun. Jadi kalau Anda mau trading, sebaiknya ya sekarang ini swingnya masih swing turun dan sedang diuji supportnya. Pertama, kalau dia bisa naik di atas 150 dan tutup di atasnya, Anda bisa swing naik. Dan swingnya ini mungkin signifikan. Namun sayangnya ini baru saja rejection dan justru turun ya. Ini bisa saja dia tembus 135 dan meluncur ke bawah. Lanjutkan downtrend karena downtrend ya. Dia saat ini sedang downtrend dan kalau downtrendnya ini berlanjut bisa ke 122 sampai dengan 92 atau 100. Jadi saat ini masih menunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insya Allah sukses selalu untuk Pak Ayub dan tim. Apakah saat ini emiten awan layak untuk trading? Berapa reward dan risknya? Oke, kita lihat awan. Swingnya sudah berjalan naik ya, dan swing di dalam tren turun. Sehingga kalau saya bilang sudah terlambat kalau Anda mau masuk, karena swingnya sudah naik, swingnya sudah berjalan gitu loh. Dan kemungkinan besar ini sudah mencapai EMA 60 ya. EMA 60 ini 264 dan risk rewardnya tentu saja akan lebih besar risknya ya. Kalau Anda mengacu pada support terakhir yang dia bentuk itu sudah 20% atau terdekat di 12%, dan sedangkan potensi rewardnya kurang dari 10%, hanya 7% saja sementara ini. Sehingga mungkin lebih bagusnya tunggu dia swing turun, kemudian dia ada swing naik lagi, atau kalau ternyata dia masih bisa naik di atas 264, mungkin itu hal yang berbeda lagi ya. Artinya swing besarnya akan berjalan sampai dengan 348 seperti itu. Pak Ayub, indikator yang kuat apa yang bisa jadi pertimbangan masuk ke trading suatu emiten? Apakah melihat support dan resistnya aja cukup? Tergantung masing-masing style, masing-masing orang bisa menggunakan indikator-indikator yang mereka sudah riset sendiri-sendiri ya. Tentu saja kita memiliki beberapa indikator, dan indikator itu nggak ada kita custom sendiri ya. Kita custom sendiri. Nah, kalau misalkan Anda bisa gunakan, jadi tidak ada patokan kuat atau lemah ya. Dan juga tidak berpatok pada emiten. Jadi indikator itu personal ya. Jadi kalau kita menggunakan sebuah indikator itu cocok atau tidak, Anda harus berani mengeksplorasi sendiri ya, dan mencobanya dalam beberapa waktu. Tentunya jangan sampai Anda coba sekali kemudian Anda backtest, kemudian Anda mengalami hasil yang buruk, kemudian dalam jangka yang pendek misalkan 2 kali atau 3 kali backtest kemudian Anda jelek gitu. Jangan seperti itu. Tentu saja namanya melakukan eksplorasi itu Anda bisa menggunakan tanpa menggunakan dana dulu. Anda cek dulu, coba Anda beli kosong dulu, jual beli tanpa modal ya. Artinya Anda coba beli di saham ini menggunakan patokan tersebut, indikator tersebut. Jadi intinya tidak ada indikator yang sempurna, tidak ada indikator yang buruk, semuanya bisa Anda gunakan. Yang terpenting adalah cocok dengan profil Anda atau tidak. Profil Anda itu seperti apa? Misalkan ya, Anda memiliki profil risiko yang moderat, tetapi Anda menggunakan strategi swing yang nggak cocok ya, karena Anda mungkin tidak memiliki banyak waktu untuk swing. Anda mungkin lebih cocoknya untuk menggunakan indikator yang cenderung ke jangka menengah seperti trend following. Anda menggunakan moving average 60 atau 120, atau Anda bisa menggunakan indikator seperti Ichimoku dan sebagainya. Itu tergantung Anda ya. Jadi di sini tidak ada patokan yang mutlak. Kalau kami sendiri tentu saja menggunakan indikator trend moving average, tapi moving average-nya bukan standar ya. Tentu saja kita sudah custom ya. Dan itu juga kita custom itu setiap kondisi indeks itu bisa berubah ya. Jadi satu indikator itu bisa berubah berdasarkan kondisinya loh ya. Kenapa kok profit kita bisa konsisten setiap bulan? Karena indikator yang kita gunakan itu sifatnya dinamis atau menyesuaikan kondisi market ya. Kemudian sistem screeningnya itu juga penting sekali. Ketika kita melakukan screening, kita tahu nih indikator-indikator ini tentu saja banyak saham yang akan terfilter. Namun dalam kondisi tertentu saham-saham yang terfilter itu tidak akan semuanya bisa diambil.
gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi sangat kompleks sekali. Yang jelas tidak ada indikator yang sempurna, tidak ada strategi yang holy grail, tidak ada strategi yang membuat Anda pasti untung. Yang jelas Anda harus menemukan sendiri strategi Anda. Strategi itu tidak selalu berpatokan pada indikator ya. Strategi itu berpatokan pada Anda itu nyaman tradingnya tuh seperti apa. Nah, kalau misalkan Anda ikut PTR, Anda kan terima jadi informasi. Misalkan hari ini saham apa yang berpotensi naik, ya itu Anda dapat. Tapi tidak kita share apa indikator yang membuat kita milih itu tentunya. Ya Anda dapat istilahnya kita chefnya, kita yang memberikan Anda menu-menu yang cocok untuk hari ini yang membuat Anda profit gitu ya. Seperti itu. Jadi dan itu pun mohon maaf ya, kita menggunakan indikator itu tentu saja indikator itu tidak ada di TradingView, tidak ada di mana-mana. Itu internal kita dan sekalipun kita kasih tahu di sini pun Anda nggak akan dapat di mana. Ya karena itu kita develop sendiri dan kita backtest secara internal, jadi nggak mungkin orang tahu. Ya. Dan orang sini pun yang dulu pernah ada orang kerja di sini kemudian dia keluar, dia mencoba untuk menduplikasi, nggak akan berhasil. Ya. Karena itu juga personal, tergantung siapa dan bagaimana SOP-nya itu bekerja. Ya. Lagi-lagi ya tidak ada strategi yang sempurna. Anda lihat kinerja kami, ya. Ada yang rugi-rugi, ada, ya, gitu. Artinya apa? Tidak ada strategi yang sempurna. Sempurna itu apa? Karena saham itu bukan aset atau bukan instrumen investasi yang pasti ya. Selalu ada faktor-faktor eksternal yang tidak bisa kita kontrol. Nah, sedangkan kalau kita strategi itu strategi yang bisa mengontrol diri kita di market. Misalkan membatasi kerugian, ya seperti itu, dan membatasi profit itu juga termasuk ya. Kita nggak mau profit terlalu besar, tapi mengorbankan banyak hal, gitu ya. Nah, itu ya sekali lagi itu personal. Menggunakan support resist aja cukup, bisa saja cukup, ya. Ada, saya punya teman juga trading hanya menggunakan support dan resist dan dia bisa berhasil, bisa, ya. Itu artinya indikator apapun bisa, ya. Yang jelas Anda konsisten dan patuh dan disiplin dengan strategi Anda. Strategi sekali lagi, strategi itu tidak berpatokan pada sebuah indikator, tetapi rules trading yang Anda buat sendiri ya. Oke. Malam Pak ya, bisa tolong dibahas dari teknikalnya saham BIF. Sudah beli di harga 123 untuk trading jangka pendek, berapa target dan risknya? Terima kasih, selalu sehat. Oke, kita lihat BIF. 123, sekarang 121. Yang jelas saham BIF ini sekarang ini sedang uptrend dan uptrendnya cukup bagus. Saya lihat dia koreksi dengan volume yang rendah. Kalau kita lihat dari potensinya, kita akan mengacu pada terakhir dia membentuk sebuah wave, potensi ke 137 ya. Kemudian Anda bisa proteksi ini ya cut loss ya karena dia belum naik di 115. TP1 di 135, TP2 158 seperti itu. Pak F, tolong bahas saham BRMS dan Bumi untuk invest 1 tahun ke depan. Terlambatnya. Terlambat. Satu saham BRMS nih misalkan. BRMS mohon maaf kita sudah invest sejak beberapa tahun yang lalu dan kita sudah keluar 100% profit kita di Pierce. Oke. Jadi kalau masuk sekarang menurut kami ya sudah terlambat tentu saja karena kita sudah masuk lebih dulu dari Anda dan sahamnya sudah naik. Dan siklusnya pun sudah bukan siklus naik lagi gitu loh ya. Kita kasih tahu nih. 6 Februari 2022 Pierce masuk di harga di 136. Sekarang harganya sudah turun ya. Jadi kita masuk di bulan berapa? 6 Februari 2022. Nih ya. Jadi kita masuk saat dia akan naik ya. Gitu. Kita masuk di sini. Ya, kemudian sahamnya sudah mencapai target kita di 230 bahkan ke 300 ya, hampir ke 300. Kita invest di bulan Februari, di bulan Juni, berarti berapa bulan? Maret, April, Mei, Juni, 4 bulan dia naik 100%. Dan itu hal yang biasa. Tetapi ya, kalau ada yang nanya seperti ini, ada calon member nih ke admin nanya ke gini, rata-rata YEF itu kalau investasi holdnya berapa lama? Saya akan
suruh admin jawab 1 tahun. Meskipun mayoritas investasi kita hanya dalam waktu 3 bulan, ya tidak sedikit yang bisa naik 100%. Ya, Anda bisa cek laporan kinerja kami, ya. Tentu saja tidak semua, mayoritas. Tetapi kenapa kok admin jawabnya kita akan hold 1 tahun, supaya untuk menjaga ekspektasi, supaya nanti kita khawatir orang yang join peer dan peers ini orangnya pragmatis, pengen profitnya cepat. Padahal kan sekali lagi ya, ini investasi bukan trading bos, ya gitu. Ada seperti ini. Jadi kalau Anda mau masuk sekarang, ini sudah cuci piring ini, ya gitu. Menurut kami seperti itu. Karena ya menurut kami peak performance dari BRMS, saham-saham batubara itu sudah sangat lewat di 2022 yang lalu. Nah sekarang ini kalau dia naik ya trading aja gitu. Oke. Sekali lagi ini pendapat kami, Anda boleh bebas kalau Anda mau invest, mau ngomong aja. Tolong bahas MIDI untuk trading. Oke, kita lihat MIDI. Oke, MIDI untuk trading bisa nih ya, sepertinya. Ini swing naik, swing turunnya sudah berjalan kemarin dan ini sudah mulai rebound dari EMA 60. Anda bisa berpatokan EMA 60 untuk proteksi di 410 kalau Anda mau beli di harga saat ini sampai dengan harga 4220. Itu bisa dengan TP di 480 sampai dengan 460 ya untuk swing. Seperti itu. Pak Ayat, menurut pandangan saya saham BIRD apakah benar terjadi double top? Strategi teknikalnya bagaimana, sudah punya barang di 2200? Apakah double top dan sudah beli di 2200 padahal sekarang 2180 ya. Belum bisa bilang kita ini double top atau triple top dan sebagainya. Yang jelas ini masih dalam koreksi di atas EMA 60. Memang EMA 60 ini sepertinya akan cenderung ke mendatar dulu. Artinya mungkin dia bisa naik. Kalau saya mungkin ini belinya Anda sudah ketinggian, karena sekali lagi saham ini saat ini adalah pullback. Ya, pullback. Dan pullbacknya ini tepat di EMA 60 ya, di monthly ininya. Jadi ini sudah mencapai target. Jadi kemungkinan dia akan mentok di sini. Kita akan lihat aja. Benar atau salah ya, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas di sini sudah berada di EMA 60 untuk monthly. Jadi Anda belinya ketinggian nih. Saya kasih tahu, menurut saya ketinggian. Ya toh? Nah, sehingga apa yang harus dilakukan strategi? Kalau saya loh ya. Kalau Anda nggak beda nggak apa-apa. Kalau saya terlanjur beli nih, ternyata ketinggian nih. Artinya kita berpikir setelah bertindak. Beli baru nyadar, oh ternyata aku belinya ketinggian. Apa yang harus dilakukan? Nggak apa-apa, itu juga wajar, bisa terjadi ya. Misalkan kita salah analisa nih, kemudian terlanjur sudah beli. Nah kita nggak bisa akan diemin aja. Nah kita harus berpikir, nah kira-kira langkah-langkah yang harus dilakukan seperti apa. Kalau saya, sekali lagi, kalau saya punya di 2200, sekarang 2180, saya akan mungkin exit di 2230, masih profit ya, dan di 2290 kita akan bersyukur. Nah misalkan kita jual di situ ternyata masih naik lagi, ya wes lah, karena kita punya pandangan ini sudah tinggi. Kalau kita tetap pertahankan, khawatir ternyata benar, ternyata sudah memang ketinggian gitu loh. Terlepas dari double top, triple top dan sebagainya ya, yang jelas ini sudah berada di moving average 60 untuk monthly-nya. Artinya pullback-nya ini sudah berada di titik ya bisa dikatakan best price-nya untuk pullback. Seperti itu. Terakhir ya ini. Pak untuk hold setahun, bisa tolong review ini tadi sudah ya. Nah ini BRMS, Bumi sama ya. Satu saham ya. Bumi menurut saya juga sama ya. Peak performance-nya sudah di 2022 ya toh. Nah, jadi kalau Anda masuk sekarang ya trading nggak apa-apa, tapi untuk invest setahun dan sebagainya ya masalahnya saham ini sudah melewati fase naiknya ya, dan kemungkinan ya saya lihat dulu ya, ini ya kuartal 2 hancur nih kinerjanya ya. Dan rata-rata memang seperti ini, rata-rata seperti ini. Kenapa? Peak performance-nya terlalu tinggi di 2022. Jadi untuk bisa di atas ini, harga batu bara harus di atas 200 dulu, ya. Nah, gitu. Ya toh. Kalau 1 tahun itu saya anggap investasi ya. Nggak ada trading, menurut saya nggak ada trading 1 tahun tuh nggak ada.
Tapi kalau di luar sana ada, silahkan Anda tanya ke dia. Kalau kita trading itu di bawah 20 hari dan nggak ada patokan fundamental di situ, hanya potensi jangka pendek saja. Kalau sudah 1 tahun, mau hold 1 tahun, mau hold 2 tahun, mau hold 3 tahun, ya kita harus lihat dulu, validasi dulu apakah fundamentalnya memungkinkan atau tidak. Nah, menurut saya tidak, ya. Menurut saya sekali lagi, Anda boleh kok punya pandangan lain, bebas. Pun Anda member, misalkan konsultasi kita kasih tahu tapi Anda nggak pakai pun juga nggak apa-apa, keputusan Anda di tangan Anda masing-masing, bebas Anda mau percaya, mau mengikuti instruksi kita, mau mengikuti rekomendasi kita, itu adalah pilihan Anda sebagai pemilik modal. Kita sebagai advisors hanya mencoba untuk memberikan yang terbaik apa yang kami miliki, baik itu trading, investing, semuanya sama. Kita pilih dengan orang SDM yang terbaik, kita gunakan sistem yang menurut kami sudah terbaik saat ini, dan belum ada yang seperti kita melaporkan kinerja seperti ini, baik itu trading ataupun investing, kita berikan real, seperti inilah hasilnya. Ya toh? Seperti itu yang dapat saya sampaikan. Silahkan kalau Anda mungkin pengen membuktikan, mumpung Peers lagi promo masih ada 2, silahkan join Peers. Anda bisa tahu bagaimana kita berinvestasi di saham-saham syariah juga. Tapi kalau Anda nggak mau di Peers, ya join Peer, atau Anda trading ya join private trading room. Seperti itu yang dapat saya sampaikan di F-Talk malam ini. Semoga mencerahkan, semoga banyak hal positif yang dapat Anda terima. Misalkan ada yang tidak cocok, abaikan saja. Anda ambil apa yang Anda yakini saja ya. Itu saja dapat saya sampaikan malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.